Trio ini memang terdiri dari penyanyi-penyanyi berdarah Maluku. Adalah Andre Hehanussa dan Tantowi Yahya yang punya inisiatif membentuk Molucas. Dulu di tahun 80-an, pernah ada trio Maluku yang berjaya. Namanya Lex Trio. Kerinduan pada munculnya trio Maluku yang baru tertuang pada Molucas ini. Bila Molucas nanti bisa tampil hebat, tidak terelakkan lagi akan berhadapan dengan AB3 sebagai pesaing utama. Seperti yang tadi Tanto bilang bahwa Arman Maulana sendiri tidak bisa memastikan. Anak-anak Gigi melepas keberangkatan Bujana dengan penuh kebebasan karena mereka menyadari itu demi karir musik Bujana. Apakah Bujana akan sebentar atau lama di Amerika? Itu haknya sendiri untuk memutuskan. Katanya sih bulan Juni nanti ia sudah pulang ke Indonesia. Kalau kembali sih mungkin dia pasti kembali ya, karena dia kan tanah airnya di sini dan keluarganya di sini, gitu. Tapi ketakutan, kalau gue justru lebih menitik beratkan dia, mudah-mudahan dia di sana hati-hati, biar gimana pun di sana dia negara orang gitu aja. Dia kadang-kadang gendeng soalnya Cahy. Kita juga berharap Dewa Bujana jangan sampai gendeng di sana hingga tidak mau pulang. Dia pasti pulang. Kalau tidak ada ongkos, bisa jual gitarnya kan? Dia bawa gitar satu. Ya mungkin dia kalau kepepet-pepet di sana dijual gitu. Dolar mahal, Jack. Pesawat yang akan membawa Dewa Bujana meninggalkan Indonesia sudah menunggu di Bandara Cengkareng. Dia naik Garuda dengan nomor penerbangan 880 yang membawanya terlebih dulu transit di Tokyo, Jepang sebelum langsung ke Amerika. Ya gue ngambil perjalanan ke Tokyo, ya transit 6 jam mungkin. Tokyo kan banyak teman-teman Gigi, members Gigi, fans club Gigi di Jepang. Biasanya kita ketemu gitu, berapa jam. Biasanya ada hotel, gue nggak mau, mungkin jalan-jalan aja. Terus ya ke San Francisco, di sana mungkin gue langsung kalau nggak ke Santa Cruz, ke Sacramento di tempat teman gue. Di gunung gue tinggalnya. Wawancara ini kami lakukan setengah jam sebelum keberangkatan Bujana. Kami hanya ingin memperoleh kepastian gitaris ini tidak akan berlama-lama tinggal di Amerika hingga membiarkan Gigi tanpa jenderal. Grup ini bisa bubar tanpa Dewa Bujana. Ya pokoknya gue pergi aja, kapan mau balik ya seperti itu. Kalau tiba-tiba sebulan habis duit, kecolongan gitu, tapi jangan ya pulang. Tapi kalau masih bisa terus aja dulu gitu. Jawaban inilah yang membuat teman-temannya cemas. Bujana tidak memberikan waktu yang pasti kapan ia pulang. Satu-satunya jaminan ia akan pulang ke Indonesia cuma secarik surat kontrak dengan pihak Sony Music bahwa Gigi harus membuat album ke-8, rencananya Oktober nanti. Tapi pemirsa, khususnya Anda pecinta Gigi, percayalah, Dewa Bujana tidak akan membiarkan Gigi bubar. Buat pencinta kabar-kabari di Indonesia atau mungkin di luar Indonesia yang bisa lihat, ya doakan aja semoga saya bisa berkumpul lagi dengan Gigi dan ya maunya sih gitu, ya tinggal nunggu waktu aja. Jangan khawatir. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar-Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan hiburan. Sekarang simaklah yang ini. Jumat lalu di Bandung terjadi peristiwa besar dalam penghancuran kaset dan CD atau VCD bajakan. Pagi itu ada 2 juta keping barang bajakan yang dihancurkan oleh polisi dengan cara dilindas Tom Walls dan setelah itu dibakar. Hanya dalam tempo seminggu, polisi Bandung bekerja sama dengan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia ASIRI berhasil menyita 2 juta keping barang bajakan itu dari berbagai tempat penjualan. Dan ini merupakan angka terbesar yang pernah dicapai polisi Bandung dalam memerangi pembajakan dan angka terbesar untuk ukuran nasional dalam 4 tahun terakhir ini. Arnel Avandi dari ASIRI, Adi dari Club Project, dan Matthew dari International Federation of Phonographic Industry atau Federasi Internasional Industri Rekaman menyempatkan diri untuk menyaksikan pemusnahan jutaan barang bajakan itu. Betapa mengerikannya pembajakan. Sudah 40% anggota ASIRI yang bangkrut karena kaset atau CD produk mereka tidak laku, sebab orang lebih memilih membeli yang bajakan dengan harga jauh lebih murah. Dan pembuatan itu makin hari makin gila-gilaan. Tahun 97, angka penjualan kaset atau CD asli masih mencapai 8-12 juta keping per bulan. Tapi tahun 2001, angkanya tinggal separuh. Betapa dari waktu ke waktu pembajakan di Indonesia kian buruk. Bisa dilihat dari catatan tahun 97, angka pembajakan cuma 12%. Kini secara menakjubkan naik menjadi 500%. Pembajakan saat ini 500-600% di Indonesia dan kita ditempatkan oleh Amerika melalui USTR sebagai negara
dalam posisi priority watchlist gitu. Jadi udah di watchlist tapi priority gitu kan. Itu artinya Indonesia harus sangat diwaspadai sebagai tempat pembajakan. Priority watchlist itu batasannya April 2002. Jadi kita harus graduate, harus turun dari situ. Kalau tidak, Amerika Serikat akan mengenakan sanksi ekonomi. Pertama mungkin di tingkat GSP ya, General Service Prevalence. Kemudian kuota ekspor. Dan terakhir ya embargo kuota, embargo ekonomi. Jangankan Indonesia, Cina saja pontang-panting ketika dikenakan priority watchlist oleh Amerika Serikat. Nah, harusnya pemerintah melakukan sesuatu secara cepat. Kalau menurut kami di asosiasi yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah gerakan nasional anti pelanggaran hak cipta, tidak hanya musik, film, komputer, software, dan buku. Pemirsa, bukalah Kamus Bahasa Inggris Indonesia dan carilah kata Molucas. Di situ tertera Molucas berarti Maluku. Nama ini pula lah yang digunakan oleh trio perempuan penyanyi yang baru saja terbentuk. 3 perempuan di air mancur depan Hotel Indonesia Jakarta ini adalah Naomi, Audrey, dan Pita. Mereka baru saja bergabung dalam trio penyanyi yang menyebut grupnya Molucas, yang dalam bahasa asing artinya Maluku. Trio ini memang terdiri dari penyanyi-penyanyi berdarah Maluku. Adalah Andre Hehanusa dan Tantowi Yahya yang punya inisiatif membentuk Molucas. Dulu di tahun 80-an, pernah ada trio Maluku yang berjaya, namanya Lex Trio. Kerinduan pada munculnya trio Maluku yang baru tertuang pada Molucas ini. Bila Molucas nanti bisa tampil hebat, tidak terelakkan lagi akan berhadapan dengan AB3 sebagai pesaing utama. Seperti yang tadi Tanto bilang bahwa pendamping AB3. Nah, cuman kita mencari black music. Black music artinya kita bisa main acid, hip hop, lalu R&B. Nah, kebetulan Molucas ini hitam-hitam semua, cocok lah, gitu. Nah, tinggal dibeliin black music. Tinggal kemasannya yang kita atur, baik dari lagu maupun dari aransemen. Saat ini AB3 memang berkibar sendirian, tanpa ada trio lainnya yang bisa mengimbangi. Dulu sempat diharapkan trio Rida Sita Dewi dari Bandung bisa menyaingi AB3. Tapi ternyata Rida Sita Dewi sekarang tidak terdengar lagi suaranya. Adakah Molucas nanti bisa menjadi alternatif di samping AB3? Cynthia Lamusu, salah seorang personil AB3, tampaknya belum menganggap Molucas sebagai ancaman, karena trio baru ini memang belum membuktikan prestasinya. Muncul lagi satu grup baru, dan pasti otomatis orang akan membandingkan karena kita formasinya sama gitu kan, 3 wanita dan grup vokal wanita gitu kan. Di sebelah Cynthia ini adalah Nola, rekannya di AB3. Nola pula yang dulu bersama Audrey personil Molucas sama-sama meniti karir dari Asia Bagus. Hubungan mereka sangat baik. Bahkan Audrey sempat tampil bersama AB3 dalam pertunjukan mereka. Buat aku, mereka teman-temannya kita juga ya, dulu anak-anak Asia Bagus yang kita sama-sama untuk kita gapai seperti apa yang pengen aku udah gapai sekarang ini, aku jadi AB3 dan mereka juga begitu, jadi kita mau dari bawah sama-sama gitu loh. Buat aku mereka teman-teman, aku bahagia karena mereka bisa sukses sekarang, mereka bisa mempunyai album sekarang karena ya itu tadi gitu, susah sama-sama. Hubungan personil yang baik ini tentunya akan membuat persaingan kedua trio tersebut masih didasari rasa saling menghormati dan menyayangi demi tumbuhnya musik Indonesia yang beragam. Pemirsa, sekarang kita jumpai anak-anak Molucas di air mancur bundaran Hotel Indonesia. Siang itu mereka sedang berpromosi kecil-kecilan dengan membagikan kaset berisi cuplikan lagu dari album perdana Molucas. Jadi sebenarnya kita nggak bilang ini pure black music atau R&B. Kita mau bilang ini pop, tapi musiknya kita balut dengan ada R&B-nya, ada acid jazz-nya, ada funk-nya gitu. Begitulah ungkapan hati anak-anak Molucas. Kita berharap yang baik-baik saja. Semoga trio yang baru terbentuk ini bisa meniti karir musik mereka hingga mencapai kejayaan Lex Trio di masa lalu. Dan di masa sekarang bisa menjadi pesaing yang positif bagi AB3. Di hari Jumat besok, kalender Masehi menunjukkan tanggal 15 Maret 2002. Tapi di kalender Islam, besok adalah tahun baru 1 Muharram 1423 Hijriah. Kami atas nama pekerja Kabar Kabari mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Dan untuk menyemarakan acara itu, hari ini Slang akan berkolaborasi dengan Hadat Alwi yang akan tampil di Parkir Timur Jakarta. Dan atas nama perbedaan dalam kebersamaan, Slang yang pop rock akan berbaur dengan Hadat Alwi yang qasidah religius. Begitulah, anak-anak Slang sedang berlatih untuk mengiringi Hadat Alwi. Hadat Alwi, namanya sedang naik daun sebagai penyanyi lagu kasidah.
Dan menyambut tahun baru 1423 Hijriah, dua kubu ini tampil bersama. Haddad Alwi menyanyi, Slank mengiringi. Padahal ini adalah dua musik yang sangat berbeda. Slank yang pop rock, Haddad Alwi yang kasidahan. Namun seperti banyak orang bilang...